Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat rahmat, hidayah dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan juga nikmat iman. Nah, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan di UPT SD Negeri 46 dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dan dosen pengampunya yaitu Muhammad Asrul Sultan SPD MPD. Baiklah, adapun kami dari grup 5 beranggotakan 4 orang, yaitu Astina Ramsyah, saudari Nur Arisya Rizky Amalia, saya sendiri Misbahuddin Darwis, dan saudari Fahria Nurdin. Dan adapun latar belakang dari observasi yang mengapa kita melakukan observasi, yaitu pendidikan adalah salah satu upaya untuk mengembangkan dan membimbing potensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan dengan jenjang-jenjang, mulai dari jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah pertama, jenjang sekolah menengah atas, dan jenjang perguruan tinggi. Pada era globalisasi ini, hampir seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi modern menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat diperlukan dalam menghadapi globalisasi seperti saat ini, sehingga penting dipelajari sejak dini. Pendidikan khususnya memiliki sistem pembelajaran yang menekankan pada proses dinamis yang didasarkan pada upaya meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia. Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal saat ini adalah masih lemahnya kemampuan berbahasa Inggris para peserta didik, masih rendahnya daya serap peserta didik terhadap bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Semestinya seorang peserta didik sudah mampu berbahasa Inggris dengan tepat. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak peserta didik yang pasif dengan bahasa Inggris. Berdasarkan hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan di salah satu sekolah dasar yang terletak di Kota Parepare, yaitu PTD SD Negeri 46 Parepare, terdapat beberapa permasalahan yang kami temui, terkhususnya mata pelajaran bahasa Inggris, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Adapun hasil observasi ini kami dapatkan melalui proses wawancara dengan guru bahasa Inggris di UPT SD Negeri 46 Parepare. Selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Baik, adapun kendala-kendala yang ditemukan di UPTD SD 46 Parepare dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah siswa kesulitan menulis serta melafalkan kata atau kalimat bahasa Inggris, terkhusus kelas rendah karena mereka belum terlalu mahir dalam membaca. Yang kedua itu pada kelas tinggi, siswa kesulitan dalam percakapan bentuk-bentuk kalimat dan memasangkan kata per kata, to be, serta kurang paham akan tenses. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta terbatasnya waktu dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa. Yang keempat yaitu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris karena siswa sendiri menganggap bahasa Inggris adalah pelajaran yang sulit. Adapun solusi permasalahan, yang pertama, solusi dari permasalahan sulit menulis serta membaca atau melafalkan kalimat dalam bahasa Inggris. Solusi yang kelompok kami sarankan yaitu adalah dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa menggunakan metode fun learning atau belajar sambil bermain. Selain itu, kita juga dapat memadukan praktek secara langsung dan pemberian kuis. Jika guru mampu mengemas pembelajaran dengan pendekatan bermain atau permainan, maka siswa tidak akan bosan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain model permainan, pendekatan lain yang menarik perhatian siswa sekolah dasar juga adalah kuis dan praktik langsung. Praktik langsung dapat dilakukan terutama untuk berlatih berbicara.
tentunya siswa harus sudah diberi bekal khusus untuk dipraktikkan, bukan hanya teori saja. Selain itu, guru juga lebih sering memberikan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan mengajar, mendengar, listening, dan berbicara, speaking siswa. Siswa belajar dengan cara meniru, jadi pembelajaran bahasa Inggris dapat dilakukan dengan cara mendengarkan, kemudian menirukan ucapan guru. Selanjutnya, kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu solusi permasalahan yang kedua, di mana kurang pahamnya dengan materi TINSES. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan terlebih dahulu selalu meningkatkan motivasi belajar siswa, serta tidak selalu mengajarkan materi dengan berpatokan pada teori saja. Ada baiknya pemberian materi ini digabungkan dengan berbagai media pembelajaran yang menarik, yang memperlihatkan materi secara visual agar siswa tersebut cepat paham atau mudah dipahami. Kemudian contohnya yaitu dengan menggabungkan materi TINSES dengan games seperti games tebak gambar. Games ini bisa saja membuat siswa merasa antusias dan juga menjadi atraktif untuk menebak arti dalam kalimat TINSES yang tepat. Caranya adalah siswa diarahkan untuk mencari gambar yang menjelaskan kegiatan yang simpel yang berhubungan dengan TINSES. Lalu setiap siswa ditunjuk untuk maju ke depan sambil menjelaskan arti gambar tersebut dengan kalimat yang sudah diberikan contoh sebelumnya. Tentu hal ini dapat memancing motorik otak dan daya ingat jika dilakukan secara berkala dan bervariasi. Next. Solusi permasalahan yang ketiga itu sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan waktu dalam mengajar. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, maksud dari kurang memadainya sarana dan prasarana yaitu seperti terbatasnya buku dan bahan ajar yang ada di sekolah tersebut. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah guru dapat mengakalinya dengan mengajar menggunakan media pembelajaran atau teknik fun learning. Selain itu, guru juga dapat memberikan metode yang menarik agar siswa dapat tetap belajar bahasa Inggris. Terkait dengan keterbatasan waktu belajar, siswa di UPTD SD Negeri 46 Parepare belajar bahasa Inggris seminggu sekali. Dalam hal ini, siswa dapat diarahkan untuk belajar berbahasa Inggris di lingkungannya, bukan hanya di sekolah saja. Siswa diharapkan dapat melatih kemampuan berbahasa Inggris mereka, seperti berdialog dengan bahasa Inggris secara sederhana dengan teman, ibu, ayah, atau keluarganya. Semakin terbiasa siswa belajar bahasa Inggris, maka mereka akan semakin percaya diri. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok yang lain. Baiklah, solusi permasalahan yang berikutnya yaitu kurang motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Oleh karena itu, menumbuh kembangkan motivasi merupakan tantangan bagi guru-guru dalam membimbing siswa mereka untuk mencapai kemajuan belajar yang diharapkan. Beberapa hal yang perlu guru bahasa Inggris cermati ketika mengajarkan bahasa Inggris bagi siswa pemula. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah guru terlebih dahulu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kelas. Guru yang menyenangkan adalah guru yang bisa membuat materi sulit menjadi mudah dipelajari. Adapun selama pembelajaran berlangsung, materi bahasa Inggris seperti kata-kata yang sulit dipahami bisa diajarkan melalui lagu-lagu. Percakapan yang rumit seperti bisa dihayati melalui drama, bermain peran, atau kosakata yang sulit. Bisa ditemukan melalui game, puzzle, ataupun gambar. Gunakan alat atau media dalam menyampaikan bahan ajar. Media berfungsi sebagai alat mempermudah, penghubung, atau memperjelas objek. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan di UPTD SDN 46 Parepare, terdapat beberapa permasalahan khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris yang kelompok kami dapatkan, yaitu seperti siswa kesulitan dalam menulis serta melafalkan kata atau kalimat bahasa Inggris terkhusus kelas rendah karena mereka belum terlalu mahir dalam membaca. Pada kelas tinggi, siswa kesulitan dalam percakapan, bentuk-bentuk kalimat, dan memasangkan kata per kata to be
serta kurang paham akan tenses, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta terbatasnya waktu dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa, serta kurangnya minat siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris karena siswa sendiri menganggap bahasa Inggris adalah pelajaran yang sulit, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut ditemukan pula beberapa solusi untuk mengatasinya dengan peningkatan metode serta bahan ajar untuk pemberian metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Selain itu, penguatan skill speaking dan listening terhadap siswa juga dibutuhkan pembelajaran bahasa Inggris ini. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil observasi atau wawancara yang telah kelompok kami lakukan di UPTD SD Negeri 46 Parepare, dan kurang dan lebihnya dari hasil observasi kami mohon dimaafkan, dan adapun semoga apa yang telah kami dapatkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, terkhususnya kepada kami. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.